Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apa sudah mandi? Apa sudah sarapan? Apa sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup dan mengenal tentang garis bilangan. Ciri-ciri dari makhluk hidup akan dijelaskan pada tayangan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Itu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Itu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya.
Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Dari tayangan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jika sudah memahami, marilah kita belajar tentang garis bilangan. Silakan anak-anak untuk melihat tayangan berikut ini. Berurutan. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Nah, pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh penjumlahan berikut. 6 ditambah 4. Kita buat dulu garis bilangannya ya. Nah, ingat-ingat, jarak setiap angka itu harus sama ya. Kita hitung 6 satuan ke kanan mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita sudah menemukan angka 6 satuan. Kemudian kita hitung 4, kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 6 ya, bukan angka 0 lagi. Kita hitung 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah menemukan 4 satuan. Nah, sekarang coba dilihat. Tanda panah terakhir itu menunjukkan angka 10. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi garis bilangan bisa digunakan untuk penjumlahan. Setelah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan garis bilangan, kesimpulannya ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama, berkembang biak, bernafas, tumbuh, bergerak, makan dan minum. Dan garis bilangan ada 3, yaitu satuan, ratusan, dan puluhan. Bagaimana? Mudah kan tentang pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup dan garis bilangan? Sesudah itu, silakan kalian kerjakan LKS halaman 30. Besok kita akan membahas soal tersebut. Dan jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.